Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, teman-teman pengguna aplikasi, saya akan mendemonstrasikan cara menggunakan aplikasi Sidalut Anak yang merupakan produk dari penelitian kami dengan judul Prototipe Aplikasi Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut pada Pasien Anak di Puskesmas. Sekaligus saya mengenalkan beberapa fitur yang akan membantu Bapak Ibu menggunakannya. Nah, mohon izin, yang pertama, ini tampilan PC ya, jadi aplikasi ini bisa diakses di PC, tablet, handphone, seperti itu, dengan prasyarat tentu yang penting Bapak Ibu mempunyai browser pencarian dan internet yang stabil, seperti itu. Nanti URL link aksesnya akan saya kirimkan versi yang final. Ini masih versi demo. Nah, jadi mudah-mudahan bisa lebih baik. Nah, seperti itu. Nah, ini tampilan PC-nya. Jadi kalau tampilan layanan utama maksudnya, nanti ada dashboard-nya yang pasti sederhana juga sebenarnya, hanya pengenalan profil aplikasi. Tapi saya langsung ke tampilan layanan utama dari fitur Sidalut Anak ini. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau cuma satu halaman ya, kalau kita scroll, ada judul, kemudian data pasien, assessment, diagnosis, planning, implementasi, evaluasi. Yang tentu seperti yang kita ketahui bersama adalah tahapan asuhan kesehatan gigi dan mulut seorang terapis gigi dan mulut, termasuk untuk layanan di puskesmas seharusnya. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa fitur yang pada aplikasi ini bisa kita inputkan secara mandiri, dan beberapa fitur yang auto detect dan auto analisis yang tentu mudah-mudahan membantu pekerjaan kita melakukan asuhan tersebut tentunya. Yang pertama dari atas dulu, ini ada kolom data pasien. Tampilannya bisa kita kecilkan, bisa kita lebarkan. Kolom ini berisi inputan teks bebas yang Bapak Ibu teman-teman bisa ketikkan secara mandiri. Saya yakin, contohnya saya sambil ngetik format pertanyaan data pasien barangkali bisa berbeda-beda. Nah, oleh karena itu kami memberikan kesempatan bagian ini bisa diketikkan sesuai kebutuhannya. Ini contoh saja, misal seperti ini, nama, jenis kelamin, nah, dan seterusnya ya. Jadi sesuai kebutuhan. Teksnya cukup banyak, panjang maksudnya, sesuai. Jadi kalau memang kita ada banyak data demografi yang perlu kita tambahkan, maka tinggal lebarkan, tinggal tampilnya lebih luas, dan bisa kita tambahkan seberapa banyak data yang kita perlukan untuk menjelaskan demografi pasien tersebut. Kemudian assessment atau pemeriksaan, ya, pengkajian pemeriksaan yang bahasanya demikian kalau versi asli pada buku Dental Hygiene Concept and Practice ya, karya Darby and Walsh. Jadi di dalamnya ada data subjektif objektif yang kami pilah-pilah berdasarkan dengan jenis pemeriksaan yang mudah-mudahan relevan yang berlaku di puskesmas ya. Tentu misal seperti ini pertanyaan-pertanyaan tentang riwayat sosial atau kesehatan umum. Mohon maaf, yang kita masukkan adalah temuan gejalanya Bapak Ibu, temuan tanda gejalanya dari pertanyaan yang sudah kita berikan. Nah, contohnya adalah misal kalau jenisnya pertanyaan data itu data riwayat sosial dan umum, masukkan ke sini. Demikian juga yang lainnya, riwayat pengetahuan dan keluhan kesehatan gigi kolom di bawahnya, perilaku kesehatan gigi kolom di bawahnya, kemudian ada pemeriksaan objektifnya kesehatan gigi dan mulut itu pada kolom di bawahnya. Ya, tugas Bapak Ibu teman-teman cukup mengetikkan beberapa kata depan uh, dari tanda atau keluhan yang kita temukan, dan sistem ini akan melakukan auto detect kalimat tersebut, merekomendasikan kalimat-kalimat terkait, dan kita tinggal memilihnya. Contoh seperti ini, misal pada pemeriksaan objektif saya menemukan karies. Nah, tinggal kata depan, nanti dikasih pilihan beberapa opsional, nanti tinggal kita pilih. Atau apa ya, pit dan fisur. Nah, seperti ini.
Tentunya tanda dan gejala yang kami masukkan adalah masih seputar kasus-kasus pada pasien anak yang umum ditemukan pada layanan di puskesmas. Mudah-mudahan masih pada lingkup itu. Nanti mohon masukannya kalau memang ada yang di luar itu atau ada yang belum masuk malah. Nah, saya contohkan dan satu lagi Bapak Ibu di sebelah setiap kolom 4 jenis asesmen ini ada kolom opsional masing-masing. Yang ini boleh diisi, boleh tidak. Ya, tujuannya adalah kalau sekira-kiranya kita ingin mendeskripsikan lebih panjang dari kalimat kunci keyword yang kita masukkan tadi, nanti kita bisa tambahkan di sini. Barangkali kita kok saya memasukkan kata tertentu tapi kok nggak kebaca gitu kayak gini ya, saya masukkan ya itu nggak ada. Nah, mohon keyword yang dimasukkan itu Bapak Ibu bisa pelajari pada ini daftar kata kunci keyword yang kami lampirkan pada simbol roda pojok kanan aplikasi, tinggal diklik nanti muncul riwayat kesehatan umum, datanya kira-kira seputar. Nah, kolom yang terblok ini, nah yang riwayat kesehatan gigi yang juga apa di bawahnya, perilaku kesehatan gigi di bawahnya, kemudian pemeriksaan objektif. Ini memang cukup banyak, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi guide ya. Kalau kemudian kita masukkan kata tapi tidak ada, nah barangkali dari sini kita bisa memilih kata yang ada saja. Nah, kalau memang kayaknya nggak pas, nanti kita tambahkan di deskripsi, nah supaya membuat hasil analisis kita kemudian tidak salah. Nah, saya contohkan. Saya mau mengisi, ini boleh isi satu, boleh isi semuanya. Boleh isi lebih dari 4 malah ya, kalau memang kita butuhkan, ada banyak gejala yang kita dapatkan. Nah, contoh saya mengisi riwayat sosial tertentu, saya menemukan data bahwa ya pasien ini adalah anak usia dini, contoh ya, memang sangat mungkin kan anak-anak berobat. Terus ini tidak tahu, nah ada banyak pilihannya. Nah, saya mau yang tidak tahu cara pemeliharaan, mungkin saja ketika kita tanya memang si pasien anak ini belum paham atau salah menjawab. Perilaku kesehatan gigi, contoh misal tidak apa ya, tidak kooperatif. Nah, mungkin juga ya ada banyak anak-anak yang demikian. Kemudian ini objektifnya, contoh saya menemukan pit dan visur yang dalam. Nah, ini contoh. Apakah perlu diisi? Boleh, boleh ya, boleh tidak. Ini misal uh, nggak perlu ya, karena memang sudah jelas ya. Atau mungkin ya perlu saja saya tuliskan 6 tahun. Nah, deskripsi anak Audi yang saya temukan itu 6 tahun. Dan ini tidak tahu cara pemeliharaan, ya salah menjawab waktu mengikat gigi ya. Kita barangkali saya tanya waktu, si anaknya malah salah ya, nggak, dia sikat giginya pagi sore malamnya enggak ya kan, itu salah ya. Itu termasuk temuan hasil asesmen kita yang harusnya menjadi yang kita tuliskan pada pengkajian. Tidak kooperatif, ini mungkin menangis ya, ini pit dan fisur yang dalam. Nah, gigi eh, berapa, gigi 36. Nah, contoh ya, sudah ada gigi renong ya, dah dengan tahu. Nah, seperti ini contoh. Saya mengisi, kebetulan saya isi seluruhnya ya, tapi boleh satu kolom saja, dua kolom saja, yang penting bagian kolom utamanya. Yang sebelah opsionalnya ini boleh diisi, boleh tidak. Kemudian dari sini kita akan membantu kita untuk menegakkan diagnosis secara otomatis. Dari sistem ini akan menganalisis asesmen keyword yang kita masukkan dan membantu kita merumuskan diagnosa asuhannya. Nah, caranya adalah kita scroll ke bawah, klik tombol klik diagnosis. Setelah itu akan berproses sebentar. Iya, ini jaringannya sepertinya ya. Bentar, saya ulang dulu. Nah, sudah. Tadi agak lemot karena jaringan. Nah, seperti ini. Kita akan, alhamdulillah sistemnya akan memberikan narasi diagnosisnya. Mudah-mudahan tidak salah dan nanti mohon masukannya juga. Nah, ada 4 gejala, maka sistem akan memberikan narasi 4 diagnosis. Satu, satu, dua, tiga, empat. Nah, kami menyusun narasi diagnosisnya ini sesuai dengan konsep Darby and Walsh tersebut, yang mana pada rujukan tersebut narasi diagnosis asuhan itu yang ideal ya, harusnya terdiri dari 3 struktur kalimat yang harus masuk. Di antaranya adalah
apa kebutuhan yang tidak terpenuhi, kemudian apa penyebabnya, nah dan gejala. Nah, ini tadi ya, gejala yang kita masukkan ini akan dicocokkan dengan kebutuhan dan penyebab yang berkaitan. Nah, seperti itu. Jadi karena ada 4, maka ada 4 juga diagnosa asuhan yang keluar seperti ini. Deskripsinya nanti ada keterangan di bawah, anak 6 tahun, nah tadi ya, anak usia dini 6 tahun, tidak tahu cara dia itu salah menjawab, nah dan seterusnya. Boleh diisi, boleh tidak. Tentunya kalau tidak diisi, maka tampilan deskripsinya tidak akan muncul. Saya mau nambah lagi barangkali lebih dari 4. Nah, ini bisa saja, tapi dihapus dulu. Nah, ya, kalimat-kalimat yang ada pada asesmen yang baru saja kita inputkan, hapus saja seluruhnya. Nah, saya mau nambahkan misalnya, ada white spot juga. Nah, pada anak-anak sangat mungkin ya, misal pada gigi atas ya, barangkali 51. Benar ya, 51. Nah, seperti itu. Nah, tambahkan saja langsung klik diagnosis. Nah, seperti ini. Ada tambah satu diagnosis. Tidak terpenuhnya kebutuhan biologis gigi karena infeksi tambah white spot pada gigi 51. Nah, begitu kira-kira. Bisa nambah lagi bisa. Karena kan kalau asesmennya banyak, gejala temuannya banyak, maka barangkali akan lebih banyak kemungkinan kebutuhan yang tidak terpenuhi berkaitan dengan masing-masing gejala tersebut. Nah, cara pakainya demikian. Nah, dari sini tentu seperti biasa tahapan berikutnya akan kita harus merencanakan perawatan atau tindakan yang berkaitan dengan diagnosa-diagnosa yang kita temukan. Nah, pada kolom perencanaan ini kami memberikan kesempatan Bapak Ibu bisa mengetikkan sebanyak mungkin atau sesuai kebutuhan perencanaan-perencanaan yang diperlukan berkaitan dengan temuan diagnosa yang telah kita tegakkan. Seperti itu kira-kira cara pakainya. Tentu sesuai dengan konsep ya perencanaan kita. Nah, kalimat perencanaan kita harus sesuai dengan hasil diskusi dengan pasien. Tentunya ya harus kesepakatan dengan pasien sehingga kita bisa menuliskan narasi perencanaan dan indikator keberhasilan rencana tersebut termasuk tanggalnya. Nah, seperti itu. Ini juga karena bisa saja setiap puskesmas berbeda-beda. Nah, bisa saja hasil diskusi dengan pasien berbeda-beda. Nah, jadi kami ini memberikan kesempatan inputan teks yang dibebaskan pada Bapak Ibu pengguna untuk mengetikkan perencanaan yang dimaksud. Nah, karena mungkin saja ya layanan yang diberikan di puskesmas juga berbeda-beda ya. Ada yang banyak, ada yang lebih sedikit. Nah, itu tentu bisa bisa variatif ya cara kita merencanakan sesuai dengan kondisi masing-masing. Hal yang sama juga berlaku untuk kolom implementasi. Ini tinggal dilebarkan kolom kecil dan nanti tinggal diketikkan sesuai dengan kebutuhan apa pada akhirnya implementasi yang dikerjakan yang berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan. Terakhir tentunya evaluasi. Evaluasi juga polanya sama, bisa diketikkan bebas bagaimana hasil evaluasi kita terhadap masing-masing implementasi yang telah dikerjakan ya. Jadi Bapak Ibu punya kewenangan untuk mencatat, menuliskan tindakan-tindakan yang diberikan pada tempat kerja masing-masing. Nah, seperti itu cara pengisian setiap fitur item pada menu aplikasi ini. Kemudian kita bisa mencetaknya, ya kita bisa mencetaknya supaya barangkali terdokumentasi. Nah, karena setelah lima proses asuhan ini terlaksana, ada satu tahapan lagi adalah menyimpan, mendokumentasikan pekerjaan yang telah diberikan, yang telah dilakukan. Nah, untuk bisa melakukan atau mendapatkan manfaat itu tinggal nanti diklik tombol print dokumen. Ini akan mengkonversi menjadi file PDF seperti ini. Nah, ya melakukan preview dulu ya. Ini seperti ini. Nah, ada previewnya. Kemudian kita bisa simpan. Kita simpan pada local drive gadget kita ya, ini yang sudah saya tuliskan. Misal saya nulis hari ini tanggal 11 bulan 9, nanti silakan di custom rename-nya ya sesuai dengan kebutuhan supaya mudah diidentifikasi. Dan kita save. Nah, itu akan tersimpan dan nanti kita tinggal buka ya local drive-nya. Kalau ingin kita lihat lagi,
Nah, tentu ini ya bisa menjadi bukti kinerja terapi gigi dan mulut telah melakukan masukan dan mana bukti dokumentasinya ini bisa kita akses kapan saja. Bentuknya soft file dan kalau mau dicetak menjadi hard copy juga sangat memungkinkan. Ya namanya PDF tentu tinggal kita print saja ya. Nah, sesuai dengan apa alat bantu printer yang kita punya di tempat kerja. Nah, seperti ini. Dan nanti kami menyediakan juga kolom tanda tangan untuk pengesahannya bagi Bapak Ibu yang sudah memeriksa dan ingin melampirkan ini sebagai bukti kerja melakukan asuhan untuk kasus pasien anak yang pada aplikasi ini. Nah, kiranya demikian Bapak Ibu pengenalan singkat aplikasi ini dan penggunaannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan kami bisa mendapatkan masukan agar supaya bisa kita perbaiki dan aplikasi ini dan termanfaatkan pada uh, bidang kita tentunya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.